Assalamualaikum. Pada pertemuan ini akan dibahas tentang 4 topik, yaitu ada variabel, tipe data, operator, dan ekspresi. Yang pertama, kita akan bahas tentang tipe data. Tipe data tentunya sudah pernah Anda dengar pada mata kuliah algoritma dan pemrograman sebelumnya. Di sini saya sifatnya hanya mereview saja. Sesuai namanya, data itu ada tipe-tipenya. Jadi itulah yang disebut dengan tipe data, atau simpelnya kita sebut sebagai jenis data. Nah, kenapa ada jenis-jenisnya? Karena ada batasan-batasan atau karakteristik yang dimiliki oleh suatu data. Anda punya kebebasan untuk memilih tipe data yang akan Anda gunakan. Namun, kebebasan ini tentunya memiliki konsekuensi. Apabila Anda tidak bijak dalam memilih tipe data yang sesuai, maka ini akan menyebabkan pemborosan atau mubazir dalam pemakaian sumber daya komputer. Umumnya itu akan berhubungan dengan memori komputer. Jadi salah satu tugas penting daripada seorang pemrogramer adalah bijak dalam memilih tipe data yang sesuai. Kenapa? Karena target kita adalah menghasilkan suatu aplikasi atau program yang memiliki kinerja tinggi dan tentunya efisien. Agar bijak dalam memilih tipe data, tentunya kita harus kenali dulu setiap tipe data yang ada. Maka pada slide selanjutnya kita akan coba kenali tipe data apa saja yang dimiliki oleh Java. Yang pertama kita akan bahas adalah tipe data integer atau bilangan bulat. Pada integer terdapat 4 kata kunci yang boleh kita pilih, yaitu ada byte, short, int, dan long. Perbedaan keempatnya terletak pada ukuran serta rentang. Ukuran di sini bermakna seberapa besar memori yang dibutuhkan jika kita menggunakan suatu tipe data tersebut. Sementara rentang bermakna nilai atau value yang mampu ditampung dalam tipe data tersebut. Sebelumnya dibahas bahwasanya kita harus bijak dalam memilih tipe data. Untuk memahami kenapa, maka saya akan bahas tentang perhitungan memori terlebih dahulu. Asumsi PC atau laptop Anda memiliki 1 GB memori, maka 1 GB sama dengan 1024 MB, dan 1 MB sama dengan 1024 KB. 1 KB sama dengan 1024 byte, dan 1 byte sama dengan 8 bit. Artinya jika Anda memiliki 1 GB memori pada laptop atau PC Anda, maka sebenarnya Anda memiliki sekitar 8 miliar bit memori. Bagaimana caranya agar bijak dalam memilih tipe data? Saya misalkan dalam suatu contoh, misalkan kita akan membuat suatu variabel nantinya untuk menampung tanggal ulang tahun, di mana tanggal ulang tahun itu memiliki rentang di antara 1 hingga 31. Kan nggak mungkin tanggal ulang tahun Anda tanggal 33, kan gitu. Kita harus menggunakan integer. Kenapa? Integer adalah bilangan bulat. Sementara tipe data yang lain seperti float itu adalah bilangan pecahan. Kalau kita pakai float, maka ada kemungkinan tanggal ulang tahun Anda adalah tanggal 28,5 atau 30/4. Kan nggak mungkin kan? Karena kita menggunakan integer, maka kita harus memilih di antara keempat kata kunci ini, yaitu antara byte hingga long. Nah, yang mana kita pilih, kita bisa lihat berdasarkan rentangnya. Kalau byte, dia memiliki rentang antara minus 128 hingga 127. Jadi, karena kita menggunakan 1 hingga 31, maka kita bisa pakai byte. Begitu juga kita bisa menggunakan short, di mana di antara minus 32.000 sekian hingga positif 32.000 sekian. Kita juga bisa pakai integer, di mana minus 2 miliar hingga positif 2 miliar. Dan long, nah itu Anda lihat sendiri lah angkanya ya, minus sampai positif. Nah, asumsi kita menggunakan byte, maka artinya satu variabel tersebut akan menggunakan 8 bit. Artinya RAM Anda yang sekitar 8 miliar tadi akan dikurangi 8 bit atau digunakan 8 bit. Apabila kita menggunakan long, maka RAM Anda yang sekitar 8 miliar tadi akan dikurangi atau digunakan dengan 64 bit. 8 ataupun 64 bit ini akan terlihat sepele sedikit dibandingkan dengan 8,5 miliar RAM Anda tadi. Namun Anda perlu ingat, dalam mendevelop atau mengembangkan suatu program, tentunya kita nggak cuma membuat satu variabel. Bisa saja 10, bisa 100, bisa 1000 nantinya. Ini belum kita menggunakan percabangan, belum menggunakan perulangan, belum menggunakan fungsi, dan lain sebagainya. Di luar daripada program kita yang berjalan nantinya, tentunya ada program-program lain yang berjalan. Contoh sederhana adalah sistem operasi Anda, Windows Anda itu akan berjalan. Jika Anda menggunakan koneksi internet, maka browser Anda itu akan menggunakan memori juga. Maka hal sederhana seperti ini akan menentukan program Anda atau aplikasi yang Anda hasilkan nantinya
efisien atau tidak. Jangan sampai kita buat program sederhana tapi menggunakan RAM yang sangat besar. Nah, inilah di mana kita harus bijak dalam memilih tipe data. Jadi jika kita hanya menyimpan data tanggal ulang tahun, maka variabel yang kita buat sebaiknya hanya menggunakan tipe data byte saja. Kenapa? Cukup 1 hingga 31 cukup di antara rentang minus 128 hingga positif 128 byte. Nggak perlu hingga menggunakan long sehingga 9 sekian itu kan. Sangat mubazir dalam penggunaan memorinya. Contoh lain, misalkan kita membuat variabel untuk menampung data tahun lahir. Tahun lahir memiliki rentang mungkin di antara 1900 hingga kalau sekarang 2021. Nah, maka tahun lahir tentunya nggak bisa pakai tipe data byte. Kenapa? Karena byte rentangnya hanya hingga 127. Kita bisa menggunakan tipe data short, di mana rentangnya adalah minus 32.000 hingga positif 32.000. Tapi nggak perlu hingga menggunakan integer. Kenapa? Integer itu rentangnya sampai 2 miliar. Kan gitu. Jadi boros kalau kita lihat dari segi byte yang digunakan atau memori yang digunakan, maka integer itu sudah menggunakan 32 bit. Jadi pemborosan kalau kita menggunakan tahun lahir menggunakan integer. Kita lanjut ke tipe data selanjutnya, yaitu floating point. Tipe data floating point digunakan untuk menyimpan data berupa bilangan real atau bilangan pecahan atau simpelnya bilangan berkoma. Terdapat dua kata kunci, yaitu ada float dan ada double. Di mana float itu menggunakan 32 bit, sementara double adalah 64 bit atau 2 kali lipatnya, lebih besar. Di mana memiliki rentang sekitar 38 angka di belakang koma untuk float, sementara untuk double itu adalah sekitar 308 angka di belakang koma. Jadi jika kita membutuhkan data yang sangat presisi untuk perhitungan-perhitungan tertentu, maka sebaiknya kita menggunakan double. Jika tidak, akan lebih baik jika kita menggunakan float. Selanjutnya kita akan masuk ke tipe data boolean. Tipe data boolean adalah tipe data khusus yang hanya mampu menyimpan dua jenis data saja, yaitu true ataupun false. Berbeda dengan tipe data yang lain, di mana seperti integer bisa menyimpan data seperti angka 1, 2, 3, 10, 100, juta, dan lain sebagainya. Sementara kalau floating point bisa 3,2, 4,7, 3,8, dan lain sebagainya. Pada boolean, maksimal atau hanya mampu. Kalau nggak true, ya false, nggak ada yang lain. Jika kita coba masukkan data yang lain ke dalam tipe data boolean, maka ini akan menghasilkan error. Pada Java, true ataupun false disebut dengan data atau nilai logika, di mana penulisannya tepat true, huruf kecil, tanpa kutip single, tanpa kutip double. Begitu juga dengan false. Maka, berbeda dengan C++ ataupun bahasa pemrograman lain, tulisan true itu bermakna true pada boolean dan tidak sama dengan angka 1. Begitu juga false tidak sama dengan angka 0. Nah, jika dibalikkan, kebalikan daripada true atau not true itu merupakan false. Dan kebalikan daripada false atau not false itu adalah true nantinya. Selanjutnya, agar tidak membingungkan, maka saya akan membahas char dan string sekaligus. Saat kita berurusan dengan data teks atau tulisan atau letter, maka kita akan berbicara dengan dua tipe data, yaitu char dan string pada Java. Agar sederhana, char atau karakter itu mengacu pada satu huruf seperti A atau B atau C atau D dan lain sebagainya, atau satu angka seperti 1, 2, 3, 9 dan lain sebagainya. 10 itu adalah dua karakter 1 dan 0. Juga yang lain adalah karakter spesial seperti tanda seru, tanda lebih kecil, tanda lebih besar, karakter crash atau hashtag, karakter underscore dan lain sebagainya. Nah, satu daripada tersebut itu akan disebut sebagai satu karakter. Jadi kalau ada mau menyimpan satu karakter, apakah itu misalkan karakter pertama dari nama Anda, nama mantan, atau karakter pertama dari nama sekolah Anda, dan lain sebagainya, itu Anda menggunakan tipe data char. Sementara, jika lebih dari satu karakter, sebagai contoh nama lengkap Anda, nama lengkap sekolah Anda, dan lain sebagainya, itu menggunakan tipe data string, di mana string itu bermakna kumpulan daripada karakter, artinya bisa lebih daripada satu.
Pada Java, satu karakter akan disimpan dalam ukuran 16 bit, sementara jika lebih dari satu karakter, maka 16 bit tadi akan dikalikan dengan jumlah karakter yang digunakan. Hal ini juga sebagai penanda bagi Anda dalam pemrograman nantinya. Jika Anda melihat kutip single, maka sudah pasti mengacu pada char, sementara jika melihat kutip ganda, maka sudah pasti mengacu kepada string. Salah satu kelebihan data yang disimpan dalam tipe data char adalah nantinya akan disimpan pada memori dalam bentuk integer. Artinya, karakter tersebut bisa dilakukan operasi matematika. Sebagai contoh, jika Anda simpan suatu karakter huruf A, maka jika ditambahkan dengan angka 2, maka karakter tersebut akan berubah menjadi huruf C kecil, dan seterusnya dan seterusnya. Bisa juga dilakukan pengurangan, perkalian, dan lain sebagainya. Sebagai lanjutan dari topik char, di sini ada istilah escape karakter. Apa itu? Saya contohkan. Beberapa karakter pada Java itu tidak memiliki kemampuan khusus seperti huruf A, huruf Z, huruf C, angka 1, angka 9, dan lain sebagainya. Itu adalah karakter-karakter yang tidak memiliki kemampuan khusus. Namun, terdapat juga karakter yang memiliki kemampuan khusus. Sebagai contoh adalah kutip single, di mana kutip single ini kemampuan khususnya adalah sebagai penanda suatu tipe data char. Kutip ganda, kemampuan khususnya adalah sebagai penanda tipe data string. Backslash 2 kali, itu adalah sebagai penanda untuk komentar. Nah, kemampuan khusus ini menyebabkan karakter-karakter ini tidak bisa ditampilkan langsung atau tidak bisa disimpan. Maka, untuk menampilkan atau menyimpannya, kita harus menghilangkan kemampuan dari karakter spesial ini, yaitu dengan menggunakan escape karakter. Cara escape karakter itu cukup sederhana. Sebelum kita menyimpan kutip single, maka kita letakkan dahulu backslash di belakangnya. Begitu juga menampilkan kutip ganda, kita letakkan dahulu backslash di belakangnya. Backslash ini digunakan untuk menghilangkan kemampuan spesial dari karakter tersebut. Selain itu, kita juga bisa menampilkan karakter-karakter yang tidak ada pada keyboard kita. Sebagai contoh adalah enter atau tab dan lain sebagainya. Maka escape karakter bisa kita pergunakan untuk hal ini, dimana untuk enter atau new line, nah itu kita menggunakan backslash n, tab itu adalah backslash t, dan lain sebagainya. Jadi escape karakter itu simpelnya menghilangkan kemampuan spesial dari karakter tertentu. Tadi kita telah bahas tentang yang namanya tipe data, cukup banyak kita pahamin tadi. Nah, tipe data itu kita pahamin kenapa? Karena kita akan masuk ke topik yang namanya variabel. Apa itu variabel? Simpelnya variabel itu adalah suatu wadah. Nah, pahamin lu wadah itu apa? Wadah itu simpelnya ya tempat untuk menyimpan sesuatu. Contoh-contoh kasusnya wadah itu adalah seperti kardus, seperti botol, seperti ember, dan lain sebagainya. Suatu wadah itu akan memiliki isi. Harus bisa diisi dia baru bisa disebut wadah. Kalau nggak bisa diisi nggak disebut wadah. Nah, pada kasus ini wadah yang kita maksud adalah untuk menyimpan suatu data. Nah, inilah yang disebut dengan namanya variabel. Untuk memudahkan memahami, maka saya ilustrasikan variabel itu sebagai suatu wadah. Ilustrasinya adalah saya memiliki suatu barang yang mau disimpan ke dalam suatu wadah, maka saya belilah wadahnya dulu. Nah, wadahnya yang ada di layar tuh. Nah, sesudah saya memiliki wadah, saya beri nama wadah ini sebagai kardus Indomie. Nah, setelah saya beri nama kardus ini, maka saya atur bahwasanya yang boleh masuk ke dalam kardus ini hanyalah satu buah mie instan merek Indomie. Artinya nggak boleh masuk merek Alhami, nggak boleh masuk merek mie sedap, dan lain sebagainya. Setelah saya memiliki wadah ini, maka nantinya saya akan simpan Indomie di sini. Kenapa saya simpan Indomie di sini? Karena suatu saat saya akan menggunakan Indomie ini. Nah, di sini saya coba masukkan mie sedap goreng ke dalam kardus Indomie, dan ternyata tidak bisa. Karena tadi sudah kita atur yang boleh masuk hanyalah merek Indomie. Maka selanjutnya saya masukkan pula merek Indomie goreng, dan dia bisa masuk. Tapi hanya boleh satu. Setelah saya masukkan Indomie goreng tadi, maka enaknya saya bisa ambil Indomie goreng ini dan saya dapat Indomie goreng satu. Saya bisa ambil lagi untuk yang kedua, ambil lagi untuk yang ketiga, dan seterusnya. Pokoknya saya bisa ambil
berulang kali si Indomie goreng ini walaupun saya hanya ngisikan ini satu. Jadi simpelnya anggap aja ini sebagai kardus ajaibnya Doraemon. Kalau saya bosan dengan Indomie goreng, maka saya bisa masukkan lagi ke dalam kardus Indomie ini misalkan mie kuah. Nah, tapi begitu saya masukkan mie kuah ke dalam kardus ini, maka mie goreng yang sudah ada di sini sebelumnya ini akan hilang, digantikan dengan mie kuah. Kedepannya, begitu saya ambil dari kardus ini, yang saya dapatkan hanyalah mie kuah. Indomie goreng tadi sudah hilang, tidak ada lagi di sini. Nah, ilustrasi tentang kotak Indomie dan Indomie kuah goreng dan lain sebagainya itu mungkin terlihat atau terdengar aneh bagi Anda, tapi seperti itulah ilustrasi yang sempurna untuk sebuah variabel. Mari kita coba sesuaikan istilah yang tadi pada ilustrasi dengan istilah sebenarnya. Awalnya kita tidak memiliki wadah, lalu kita beli wadah tersebut, sehingga sekarang kita sudah memiliki wadah. Jadi proses dari tidak ada menjadi adanya wadah tersebut. Nah, pada variabel, proses ini disebut dengan istilah deklarasi. Pada proses deklarasi, kita harus definisikan apa nama wadah tersebut. Pada variabel ini disebut sebagai nama variabel. Selain itu, kita juga harus tentukan apa yang boleh masuk. Pada kasus variabel lebih mengacu pada data apa yang boleh masuk kepada variabel tersebut. Nah, di sini kita deklarasikan sebagai tipe data. Jadi, data dengan tipe apa saja sih yang boleh dimasukkan ke variabel tersebut, seperti integer, atau floating point, atau string, atau char. Nah, ini kita harus definisikan di awal pada saat proses deklarasi. Jadi tipe data di sini berfungsi membatasi data apa yang boleh masuk. Itulah mengapa saat tadi dimasukkan mie sedap ke dalam kardus Indomie, maka itu akan ditolak sehingga tidak bisa masuk. Pada Eclipse itu akan terlihat dengan pesan error dengan garis bawah warna merah. Tadi kita masukkan Indomie goreng ke dalam kardus Indomie. Nah, saat itu kardus Indomie yang awalnya kosong menjadi berisi. Proses memasukkan Indomie ke dalam kardus Indomie atau pada kasus variabel memasukkan data ke dalam variabel ini akan disebut dengan istilah inisiasi. Setelah kardus berisi Indomie goreng atau setelah kita melewati proses inisiasi, maka selanjutnya kita bisa ambil Indomie goreng tersebut. Mengambil data dari suatu variabel akan disebut dengan istilah akses. Akses pada variabel dapat dilakukan berulang-ulang kali. Mengakses data dari suatu variabel, biasanya data tersebut akan digunakan. Yang paling sederhana atau yang paling dasar biasanya digunakan untuk ditampilkan. Tadi kita bosan dengan Indomie goreng, maka kita masukkan lagi Indomie kuah ke dalam variabel tersebut. Perlu diingat bahwasanya suatu variabel hanya mampu menyimpan atau menampung satu buah data. Sehingga apabila kita masukkan kembali atau inisiasi ulang, maka data yang sebelumnya ada di variabel tersebut akan ditimpa dengan data yang baru masuk. Sehingga saat kita mengakses ulang nantinya, yang kita dapatkan adalah data yang baru. Pada kasus Indomie tadi yang kita dapatkan bukan lagi Indomie goreng, tetapi yang kita dapatkan adalah Indomie kuah. Itu tadi ilustrasi tentang variabel secara sederhana. Selanjutnya kita coba selami lebih dalam istilah-istilah yang tadi sudah kita singgung. Istilah pertama yang akan kita bahas adalah deklarasi. Deklarasi simpelnya adalah membuat variabel baru atau dari sebelumnya tidak ada variabel menjadi ada variabel baru. Kita mulai dengan sintaks. Untuk membuat variabel itu dimulai dengan menuliskan tipe data, diikuti spasi, diikuti dengan nama variabel, lalu diakhiri dengan titik koma. Jadi seperti yang dua sebelumnya, bahwasanya dalam membuat variabel itu harus ada tipe data dan nama variabelnya terlebih dahulu. Dalam penamaan variabel ada dua aturan yang harus diingat. Yang pertama adalah karakter pertama dari suatu variabel wajib huruf. Tidak boleh yang lain seperti angka, seperti karakter spesial. Aturan kedua adalah karakter selanjutnya, artinya karakter kedua, ketiga, dan seterusnya itu boleh huruf, boleh angka, boleh karakter spesial, tapi khusus underscore doang. Tidak boleh karakter spesial seperti crash, seperti add, seperti tanda seru, itu tidak boleh. Jadi saya beri contoh sesuai aturan tadi. Asumsi Anda mau menyimpan data berat badan Anda, maka Anda boleh membuat variabel dengan nama berat badan. Yang lain boleh juga dengan BRT BDN.
Namun tidak boleh misalkan Anda gantikan huruf B dengan angka 3. Jadi 3 erat badan itu tidak boleh. Kenapa? Karena karakter pertama wajiblah huruf. Selanjutnya jika Anda buat variabel berat spasi badan, itu juga nggak boleh. Karena karakter kedua, ketiga, dan selanjutnya itu haruslah huruf, angka, atau kalaupun karakter spesial itu harus underscore. Jadi yang boleh adalah berat underscore badan, sementara berat spasi badan itu tidak boleh. Selanjutnya ada istilah case sensitive. Case sensitive artinya huruf besar dan huruf kecil itu dipertimbangkan atau berpengaruh. Pada Java termasuk banyak yang bersifat case sensitive, termasuk function, termasuk method, termasuk class, object, dan termasuk juga variabel. Artinya huruf kecil dan huruf besar mempengaruhi apakah itu variabel yang sama ataupun berbeda. Pada poin ketiga di layar, di situ terdapat dua variabel, yaitu variabel jabatan dan jabatan. Variabel pertama itu seluruhnya huruf kecil, dan variabel yang kedua itu huruf J, B, dan T-nya huruf besar. Nah, ini bukanlah variabel yang sama karena case sensitive tadi. Beberapa bahasa pemrograman nama variabel itu tidak case sensitive. Salah satu contohnya adalah JavaScript dan PHP. Artinya kedua variabel tadi itu akan dianggap sama pada bahasa pemrograman tersebut. Yang terakhir pada Java, suatu variabel itu hanya boleh dideklarasikan satu kali. Sebagai contoh tadi kita ada nama variabel berat badan. Artinya sekali kita deklarasikan variabel, maka tidak boleh dideklarasikan kembali. Begitu dideklarasikan yang kedua, maka variabel yang kedua itu akan dianggap error. Di bagian bawah terdapat beberapa contoh variabel yang valid. Yang pertama adalah int spasi nilai underscore akhir. Selanjutnya adalah string spasi nama underscore depan. Ingat, mendeklarasikan string itu haruslah menggunakan huruf S besar di awalnya. Selanjutnya ada boolean sukses, char inisial nama dengan N huruf besar. Dan yang terakhir adalah float, UTS, UAS, quiz, dan tugas. Nah, di situ jika Anda ingin mendeklarasikan beberapa variabel dengan tipe data yang sama, maka Anda bisa lakukan dengan cara yang paling bawah itu, dengan digunakan koma sebagai pemisah. Selanjutnya kita akan bahas tentang inisiasi. Perlu diingat, sebelum inisiasi boleh dilakukan, kita harus melaksanakan deklarasi terlebih dahulu. Logikanya kita nggak bisa ngisi kotaknya kalau kotaknya belum ada. Kita mulai dengan sintaks. Sintaksnya adalah nama variabel, tentunya sudah dideklarasikan sebelumnya, diikuti dengan sama dengan, diikuti dengan data yang mau diisi, diakhiri dengan titik koma. Sebagai contoh, misalkan berat badan Anda 60, maka kita boleh tuliskan dengan berat badan spasi sama dengan spasi 60 titik koma. Itu kalau mendeklarasikan tipe data itu. Perlu diingat bahwasanya data yang diisikan harus sesuai dengan tipe data daripada variabel. Kita lihat contoh dari yang sebelah kiri paling atas terlebih dahulu. Nah, contoh yang benar adalah deklarasi string nama, selanjutnya diikuti dengan inisiasi nama sama dengan kutip ganda Udin. Artinya data Udin, yaitu string ditandai dengan kutip ganda, itu akan dimasukkan ke dalam variabel nama yang tipe data juga string. Ini makanya dianggap benar. Selanjutnya contoh kedua, data Z sebuah char akan dimasukkan ke variabel kode. Nah, ini boleh karena Z itu adalah suatu char ditandai dengan kutip single dimasukkan ke variabel bertipe data char. Contoh ketiga, data 15 dimasukkan ke variabel tanggal yang bertipe data byte. Nah, ini boleh ya karena termasuk integer ya. Nah, tapi perlu diingat dalam penulisan angka atau numerik, nah itu kutip single atau kutip ganda sama sekali. Karena kalau pakai kutip ganda maka dia dianggap string, kutip single maka dianggap char. Nah, itu perlu diingat. Selanjutnya kita lihat contoh yang salah. Kita lihat data Udin dimasukkan ke variabel nama bertipe data string. Sekilas terlihat benar, namun kalau kita lihat data Udin dikurung dengan kutip single. Nah, menandakan ini adalah char. Di layar terlihat snippet dari Eclipse. Di situ terlihat bahwasanya code ini jika dituliskan akan menghasilkan error yang Anda bisa lihat pada tanda cross di sebelah kiri. Nah, di situ untuk memperbaikinya, maka kita gantilah kutip single menjadi kutip ganda. Karena variabelnya itu adalah string dan kita haruslah memasukkan data bertipe data string juga, tidak boleh tipe data yang lain.
Contoh ya, salah yang kedua dapat dilihat bahwasanya data Z akan mencoba dimasukkan ke tipe data char dengan variabel kode. Nah, ini juga terlihat tidak error ya. Namun karena di situ huruf Z dikurung dengan kutip ganda, maka Z itu adalah string dan dicoba dimasukkan ke dalam tipe data char. Nah, ini akan menghasilkan error juga. Contoh ketiga, variabel tanggal dengan tipe data byte akan dimasukkan data bertipe data floating point. Nah, di mana lihatnya? Di situ 15.5 menandakan dia adalah bilangan pecahan atau bilangan real atau floating point. Nah, ini juga akan menghasilkan error. Untuk membenahinya cukup sederhana, hilangkan saja komanya. Jadi dia bisa 155, bisa 15. Tapi kalau 155 itu juga akan error. Karena tipe data byte itu maksimal adalah 127. Sehingga disesuaikanlah, selain tipe datanya tepat, juga rentaknya harus sesuai dengan tipe datanya. Deklarasi plus inisiasi bisa kita gunakan jika kita mau menghemat baris. Sebagai contoh, misalkan kita mau membuat suatu variabel dan mengisi variabel tersebut. Maka baris pertama akan kita isi dengan deklarasi, dan baris kedua akan kita isi dengan inisiasi. Nah, deklarasi plus inisiasi ini bisa dikatakan menggabungkan deklarasi dan inisiasi dalam satu baris yang sama. Caranya dengan menggunakan sintaks yang ada di layar, yaitu dimulai dengan menuliskan tipe data, spasi nama variabel, sama dengan data yang mau diisi. Nah, jadi di situ semua, di situ meletakkan tipe datanya, di situ meletakkan nama variabelnya, di situ juga meletakkan isi daripada variabel tersebut. Kita bisa lihat di contoh pertama, di situ ada int umur sama dengan 19, berarti variabelnya umur, tipe datanya integer, dan isinya adalah 19. Jadi cukup satu baris saja, tidak perlu dipecah seperti yang sebelumnya. Tapi ini sifatnya opsional, Anda masih boleh gunakan deklarasi dahulu dalam satu baris, dan inisiasi pada baris selanjutnya. Ini tergantung daripada style Anda dalam membuat code. Nah, bisa juga untuk menghemat baris jika ada beberapa variabel, tapi terkhusus jika tipe datanya sama ya, seperti pada contoh kedua, di mana variabelnya ada dua di situ ya, yaitu n depan atau nama depan ya, dan n belakang atau nama belakang. Di mana n depan itu diisi dengan string Chris dan n belakang diisi dengan string Dayanto. Nah, berlaku juga untuk yang ketiga ya contohnya. Jadi ini bisa juga digunakan untuk menghemat baris, dan kembali saya ingatkan ini sifatnya opsional. Nah, sampai sini kita sudah selesai membahas tentang variabel. Namun sebelum ke topik selanjutnya, saya membahas sedikit tentang yang namanya sama dengan. Sama dengan pada matematika dengan pada pemrograman itu adalah dua hal yang sangat jauh berbeda. Pada matematika, sama dengan itu bermakna setara antara kiri dan kanan. Sementara pada komputer, sama dengan itu bermakna apa yang di kanan akan diisikan ke sebelah kiri. Itulah mengapa pada tahap inisiasi kita menggunakan operator sama dengan. Jadi apapun yang berada di sebelah kanan, datanya itu akan dimasukkan ke dalam variabel yang ada di sebelah kiri. Kedepannya begitu Anda menjumpai sama dengan, maknanya adalah apa yang di kanan masukkan ke dalam yang di kiri. Satu lagi, nantinya sama dengan sama dengan itu juga kembali dua hal yang berbeda. Kenapa? Sama dengan itu masuk ke topik yang namanya operator perbandingan. Sampai sini kita sudah selesai membahas tentang variabel. Nah, kita masuk ke topik selanjutnya, yaitu operator. Secara umum dalam bahasa pemrograman, operator adalah suatu simbol atau karakter atau kumpulan karakter yang digunakan untuk melaksanakan suatu operasi. Umumnya operasi ini bertujuan untuk memanipulasi data ataupun isi daripada suatu variabel. Operator dapat dibagi menjadi beberapa kelompok. Jika kita memiliki data bertipe numerik atau angka, dan kita ingin menambahkan data ini atau mengalihkan atau membagikan dan lain sebagainya, selama tujuannya menjadi data numerik kembali, maka kita dapat menggunakan operator aritmatika, operator increment atau decrement, dan operator penegasan. Lalu, jika kita memiliki suatu data, dan kita ingin membandingkan data ini dengan data yang lain. Sebagai contoh, Anda ingin membandingkan apakah umur Anda sama dengan umur teman Anda, atau membandingkan data tinggi badan antara Anda dengan adik Anda, siapa yang lebih tinggi, maka kita dapat menggunakan operator perbandingan. Sedikit gambaran, operator perbandingan membutuhkan dua data dan hanya dua data maksimal, di mana outputnya atau hasil daripada operator perbandingan selalu bertipe data boolean atau true dan false. Yang terakhir, apabila Anda memiliki dua data logika dan Anda ingin mengetahui kesimpulan dari kedua data tersebut. Misalkan Anda benar
telah mencukupi jumlah absensi dan Anda benar telah membayar uang kuliah. Nah, apakah kesimpulannya Anda boleh mengikuti UTS? Nah, maka untuk mengetahui itu Anda dapat menggunakan operator logika, khususnya operator dan pada kasus ini. Khusus operator logika kita coba bahas lebih dalam, di mana sebenarnya ada cukup banyak ya operator logika ini, tapi saya bahas yang umum digunakan, yaitu ada operator AND dilambangkan pada Java menggunakan simbol dan 2 kali. Selanjutnya ada operator OR, di mana pada Java digunakan simbol garis lurus 2 kali. Anda bisa cari garis ini di dekat tombol Enter, biasanya menggunakan Shift untuk memunculkannya. Dan yang terakhir adalah operator NOT atau negasi atau kebalikan. Pada Java menggunakan simbol tanda seru. Di sini diasumsikan ada 2 buah variabel, yaitu variabel A dan variabel B, di mana isinya adalah tipe data boolean. Nah, kita lihat pada baris pertama, di situ untuk variabel A isinya true dan variabel B isinya true. Dengan menggunakan operator dan atau and, maka di situ true dan true akan menghasilkan true juga. Sementara untuk or, true or true itu menghasilkan true juga, dan negasi daripada A yang A itu adalah true, maka negasinya adalah false, dan negasi daripada B yang B itu adalah true, maka akan menghasilkan false. Nah, yang perlu diingat sebenarnya dari operator logika ini cukup simpel ya. Kalau dia menggunakan AND, kalau kedua variabel itu true, baru dia hasil daripada operator AND adalah true. Sementara untuk OR, jika keduanya bernilai false, dua variabel isinya false, maka hasil operator OR baru dia false. Sedangkan untuk negasi cukup simpel ya, kebalikan. Jadi kalau A itu adalah true, maka negasi atau not A adalah false, berlaku kebalikan. Jadi itu tadi tentang operator. Nantinya untuk contoh ada pada video selanjutnya, khusus contoh operator. Terus sekarang kita lanjut kepada prioritas pada operator. Pada matematika, operator itu ada prioritasnya juga. Sering disebut dengan hierarki operator. Nah, jadi maksudnya ada tingkatan operator mana yang bakal didahulukan dan operator mana bakal dibelakangkan. Sebagai contoh, jika ada kali dan tambah dalam satu baris pada matematika, maka kali akan dilaksanakan duluan, walaupun posisinya berada di paling kanan atau di belakang. Nah, berlaku juga pada pemrograman. Jadi di tabel itu terlihat ya, terdapat tingkatan yang mana yang dahulukan dikerjai. Yang paling atas itu adalah yang dahulu dilakukan, dan yang paling bawah adalah yang belakangan dilakukan. Sebagai contoh, pada baris pertama Anda bisa lihat di situ ada separator ya, ada buka tutup kurung dan kurung siku. Jadi kalau dalam satu baris ada operator buka tutup kurung, maka yang di dalam buka tutup kurung itulah yang dikerjakan duluan. Untuk hierarkinya atau tingkatannya atau prioritasnya, setelah separator di situ ada increment ya, tapi lebih spesifik di sini pre-increment dan pre-decrement, nanti dibahas pada contoh kasus. Selanjutnya di situ ada operator aritmatika, tambah kali kurang bagi, tapi kali dan bagi duluan ya. Selanjutnya ada operator penegasan, dan terakhir adalah operator logika. Ini kita pelajari atau kita pahamin karena nantinya kita akan masuk ke topik ekspresi setelah ini. Ekspresi adalah ungkapan yang menghasilkan suatu nilai. Yang perlu dipahamin bahwasanya ekspresi ini melibatkan data dan operator. Selanjutnya, jika Anda menemukan suatu ekspresi, lihat saja ada data dan operator biasanya, maka selesaikan ekspresi itu dahulu, baru laksanakan yang lain. Sebagai contoh, kita lihat pada contoh yang pertama. Di situ terlihat INTX sama dengan 1 tambah 2 bagi 3 dalam kurung 2 tambah 1 titik koma. Nah, di situ kita pahami sebagai deklarasi plus inisiasi ya. Apa yang di kanan akan diisikan ke kiri, lebih spesifiknya 1 tambah 2 bla 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 akan diisikan dalam variabel X. Nah, 1 tambah 2 per 3 selanjutnya hingga tutup kurung itulah yang disebut dengan ekspresi. Kenapa? Karena melibatkan ada data seperti 1, 2, 3, 2, 1 itu adalah data, sementara ada operator di situ, operator tambah, bagi, operator buka tutup kurung, dan tambah di dalamnya. Nah, dalam suatu ekspresi, kita harus selesaikan dahulu ekspresinya, baru melaksanakan perintah selanjutnya. Artinya, selesaikan dulu 1 tambah 2 selanjutnya, baru hasilnya lah yang diinisiasi ke dalam variabel X atau diisikan ke dalam variabel X. Jadi,
agar tidak salah, isi daripada variabel X adalah hasil ekspresi tersebut, bukan ekspresinya sendiri. Jadi isi variabel X itu hasil daripada 1 tambah 2 bla 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 bla. Oke. Nah, dalam penyelesaian ekspresi, kita juga harus memahamin hierarki operator. Dalam arti, pahamin dulu mana duluan dikerjai. Jadi yang salah adalah diselesaikan dahulu 1 tambah 2 bagi 3, lalu dalam kurung kali 2 tambah 1. Nah, ini adalah urutan yang salah. Yang seharusnya adalah dalam ekspresi tersebut ada buka tutup kurung, artinya selesaikan itu dahulu menjadi 3. Selanjutnya kita lihat urutannya adalah 1 tambah 2 bagi 3 dalam kurung 3. Dalam kurung 3 itu dapat bermakna dikalikan dengan 3. Jadi ada tambah, bagi, dan kali. Bagi dan kali itu setingkat hierarkinya. Namun karena bagi berada di sebelah kiri, maka dia diselesaikan duluan. Sehingga 2 akan dibagikan dengan 3, menghasilkan sekitar 0,6. Maka saat ini ada 1 tambah 0,6 kali 3. Maka yang selanjutnya dikerjai adalah kali. Kenapa kali lebih tinggi daripada tambah? Sehingga 0,6 dibagikan dengan 3. Hasilnya adalah 2. Sehingga sekarang tinggal 1 tambah 2. Dan karena tinggal 1 operator, maka selesaikanlah itu. 1 tambah 2, maka hasilnya adalah 3. Jadi hasil ekspresi adalah 3. Satu baris itu jika dibaca kembali, maka menjadi int X sama dengan 3. Maka 3 yaitu hasil ekspresi baru diinisiasi ke dalam variabel X. Jadi perlu diingat, ekspresi itu diselesaikan dulu, baru inisiasinya. Jangan dianggap isi daripada variabel X itu adalah 1 tambah 2 bla 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 bla. Tapi ingat, hasilnya lah yang diinisiasi ke dalam variabel X, sehingga saat ini variabel X bernilai 3. Baik, itu tadi penjelasan tentang materi pada slide ini. Nah, lanjutan daripada video ini adalah video tentang contoh kasus operator.